Sudah jelas kata Allah dalam Quran surah Al-Jumu'ah, Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Ini dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah. Ya Muhammad, kau katakan kepada umatku yang mereka lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya mati itu akan mulaqikum, menjumpai kita, laqo, bertemu. Maka tidak ada yang bisa kita lari kematian. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم وشرف على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini, detik ini, di hari yang mulia ini, kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan, dan terlebih lagi Allah masih memberikan kita nikmat iman di dalam diri kita, sehingga kita mampu melangkahkan kedua kaki kita menuju masjid yang kita cintai. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah, belahan jantung Siti Aminah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah, mudah-mudahan kita umatnya yang nanti mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian khatib senantiasa mengajak seluruh hadirin untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti kata al-imtithalu bi awamirihi wajtinabi nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka itu definisi takwa. Benar-benar kita sebagai hamba Allah menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya, dan menjauhi apa yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab
Kitabnya yang bernama Nasaihul Ibad, karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati ala ummati zaman yuhibbunal khams wa yansawnal khams." Yang artinya akan datang nanti suatu masa, akan datang nanti suatu zaman yang mana umatku, hambaku lebih mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Yuhibbunal khamsi wa yansawnal khams. Yang dimaksud baginda Rasul itu, masa itu adalah masa kita, zaman kita, waktu kita. Makanya banyak orang yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Terlalu cinta dengan kehidupan dunia dan melupakan urusan akhirat. Bukankah Allah katakan dalam Al-Quran surah Ad-Duha, Bismillahirrahmanirrahim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih utama dan lebih baik bagimu dibandingkan dengan dunia. Di ayat ini sudah jelas bahwasanya dunia itu hanya sementara, maka akhirat selamanya. Maka Allah jelaskan juga dalam Quran surah Al-A'la, walal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu kekal abadi di dalamnya. Maka banyak yang saat ini kita dapati orang yang senantiasa mengejar dunia terus. Dapat pun kita dunia, kita nggak akan puas. Makanya dunia itu diibaratkan, Imam Al-Ghazali diibaratkan seperti nenek tua yang panjang rambutnya dan panjang kukunya. Itu yang kau kejar dunia. Makanya kalau kita lebih gemar kita, lebih cinta kita dengan dunia kita, maka siap-siap kita rugi ketika akhirat nanti datang. Ayat tadi sudah jelas bahwasanya Allah katakan walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan dunia, lebih utama. Jadi siap-siap orang yang senantiasa Allah berikan kesehatan, kesempatan hadir di dunia, tapi dia lebih gila dengan dunianya timbang akhiratnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dunia ini diibaratkan seperti kita mengambil setetes air, kita tampung pakai tangan kita, tapi yang kita dapatkan sedikit. Dapat putihnya sedikit, manusia ini nggak akan puas. Manusia ini Allah ciptakan, innal insana fi kabad. Allah ciptakan manusia itu masalah. Atau Allah katakan dalam Quran, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya Allah ciptakan manusia itu dalam keluh kesah. Manusia ini tempat yang malu. Allah kasih dia sudah kaya, minta kaya lagi. Sama kayak Fir'aun. Dunia, maka dia hancur. Makanya orang yang gila dengan dunia, terlalu cinta, ingin memiliki seluruh apa yang di dunia ini punya, gak akan bisa kita. Gak akan bisa kita untuk mencapai itu semua. Karena Allah yang maha mutakabbir, Allah yang maha penguasa, Allah yang maha memiliki semuanya. Manusia ini hanya tempat penitipan. Maka itu yang pertama kata baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai kita tertipu dengan urusan dunia sesaat. Bahkan kita rela meninggalkan ibadah sholat kita demi mengejar dunia kita. Ini yang dibilang kata baginda Rasulullah, orang yang rugi, khusran, anta khasir, kamu itu rugi. Kenapa rugi? Dikasih Allah dia kesehatan, dikasih Allah kekayaan, tapi dia lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Urusan dunia. Makanya dunia ini sementara, akhirat selamanya. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan urusan dunia yang sesaat. Jangan sampai kita penyesalan. Nadimta tulah hayati.
Kamu nanti menyesal sepanjang hidup kamu ketika kamu sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Maka dunia ini fana. Dalam Quran surah Ar-Rahman, kullaman 'alaiha fan. Setiap yang di bumi ini akan musnah, fan. Maka dari itu jangan sampai kita manusia yang beriman kepada Allah, kita tertipu dengan urusan dunia kita. Maka kita jangan sampai kita tinggalkan sholat ibadah kita. Karena sholat apa? Karena sholat adalah amal yang paling pertama nanti dihisab Allah di yaumil qiyamah. Apa kata baginda Rasulullah? Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang pertama nanti dihitung Allah adalah sholat kita, bukan harta jabatan kita, bukan yang Allah lihat itu kekayaan kita di dunia ini, tapi yang Allah hitung adalah seberapa banyak engkau sujud di hadapan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seberapa kita senantiasa kita lakukan ibadah kepada Allah selama hidup kita. Maka jangan sampai kita lupa dengan urusan akhirat kita. Yang kedua kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunal hayata wa yansawnal maut. Terlalu cinta dengan yang namanya kehidupan, lupa dengan yang namanya kematian. Allah jelaskan dalam Quran bahwasannya kematian itu pasti. Allah jelaskan dalam Quran bahwasanya kematian itu pasti. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Baik itu tumbuhan, baik itu hewan, manusia, bahkan yang baru lahir, Allah cabut nyawanya. Kita tidak tahu bagaimana Allah menggapai itu semua. Bagaimana Allah mematikan kita, caranya, tempatnya di mana, kita tidak tahu. Bahkan ada seorang pemuda hidup pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika itu dia datang kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, salimni, selamatkan aku wahai Nabi Sulaiman. Kenapa? Dikatakan pemuda tadi, sebab tadi dikatakannya salimni ya Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman tolong aku, selamatkan aku. Di mana? Kenapa? Aku ingin lari dari kematian. Bahkannya pemuda ini ingin dia tak mati. Sudah jelas kata Allah dalam Quran surah Al-Jumu'ah, Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Ini dialog antara Nabi Muhammad dengan Allah. Ya Muhammad, kau katakan kepada umatku yang mereka lari dari kematian, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya mati itu akan mulaqikum, menjumpai kita, laqo, bertemu. Maka tidak ada yang bisa kita lari kematian. Bahkan dia ketika itu pemuda tadi ditolong sama Nabi Sulaiman, sampailah dia ke negeri yang jauh dengan udara yang diberikan tadi, ditolong sama Nabi Sulaiman, sampai juga. Sebelum sampai pemuda tadi, malaikat maut sudah tumpul di situ, sudah di luar di situ, sudah hadir di luar, sudah hadir pertama. Jadi kita pertanyaannya adalah, tak bisa kita dari kematian, tak bisa kita lari dari kematian itu. Makanya kematian itu qarib, kematian itu dekat, kematian itu dekat, sedekat urat nadi kita. Maka bagaimana kita mempersiapkan kematian kita, isti'dadan lil maut. Bahkan ada seorang jenazah lewat depan hadapan Rasulullah, dikatakan sama Rasul lewat ketika itu, marra alaihimul janazah. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Qatadah. Dikatakan depan Rasulullah lewat jenazah. Marra alaihimul janazah mustarih atau mustarah minhu. Ini mayat ini mustarihun atau mustarahu minhu. Satu kata yang sama, berakar kata dari istaraha, yastarihu, istirahatan. Tapi beda makna. Mustarih, ya Rasulullah, mal mustarih.
Mustarihu abdul mu'min yastarihu minha. Bahwasanya hamba yang beriman, dia istirahat, meninggal dia karena kecapean dunia, mengurus anaknya, dia capek cari duit sampai-sampai dia meninggal. Itu yang pertama. Abdul mu'min yastarihu min nasaibid dunia. Dia meninggal, dia mati karena memang sudah ajalnya meninggal. Tapi yang kedua ini beda. Mustarahu minhu. Dia itu sudah mati. Abdul fajir yastarihu minhul ibad wad dawab wasyajair wal bilad. Ada 4. Ketika yang kedua ini mati, tapi dia tidak mati saja, tapi dia dilaknat sama yang pertama adalah al-ibad, manusia. Ketika mungkin hidupnya, ketika mungkin hidup wak tadi itu, dia mungkin hidupnya tidak senang, mungkin dia saling bermusuh-musuhan sama tetangganya. Al-ibad, manusia. Mungkin dulu dia suka berantem, suka berkelahi. Jadi ketika wafat tadi dia meninggal, dia jadi cercaan manusia. Yang kedua apa? Wad-dawab, hayawan. Ad-dawab itu maknanya hewan. Ketika mungkin bapak tadi hidup, dia mungkin memukul kucing yang ketika meminta sesuatu makanan. Maka ketika kita ada kucing, itu bukan bagian dari Rasulullah. Jangan sampai kita pukul. Di nanti bersaksi di hadapan Allah bahwasannya orang tersebut, ya Allah, jangan kemasukan surga ya Allah. Karena dulu waktu semasa hidupnya dia mukul aku ketika aku minta secuil makanan. Jangan sampai kita bakhil dengan seluruh sekitar kita, termasuk pada hewan-hewan. Yang ketiga, asyajair adalah pohon-pohon. Mungkin semasa hidupnya dia selalu menebang pohon dia, maka pohon-pohon pun mengutuknya. Pohon-pohon pun melaknatnya ketika dia sudah mati menjadi bangkai. Yang terakhir adalah al-bilad, negeri. Ketika menjadi seorang pemimpin, mungkin dia tidak berlaku adil, mungkin dia suka menjadikan jabatannya hanya sekedar tidak mementingkan urusan manusia. Makanya mudahkanlah urusan manusia, jangan kau persulit. Jadi sebagai pemimpin, jangan sampai kita ketika wafat kita, ketika kita meninggal menjadi bangkai, tapi kita ketika kita wafat, orang-orang pun bersuara, orang-orang pun melaknat kita. Jangan sampai. Kalau bisa ketika kita wafat, maka nama kita menjadi wangi, harum, walaupun kita sudah tiada. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah yuhibbunal mal wa yansal hisab. Jangan sampai kita senantiasa terlalu cinta dengan harta kita yang kita miliki, tapi kita lupa dengan yaumul hisab, hari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah harta kita itu menjadi penolong kita. Kita infakkan harta kita untuk membangun rumah-rumah tahfizul Quran, untuk membangun rumah-rumah Allah, untuk membantu anak-anak yatim yang kelaparan, untuk membantu janda-janda miskin. Itulah harta yang nanti bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunal qusur wa yansawdal qubur. Terlalu cinta terhadap yang namanya bangunan-bangunan mewah, istana-istana megah, tapi lupa dia mempersiapkan, mengharumkan, menjadikan rumah yang terakhir kali di alam kubur. Dia tidak bisa mempersiapkannya, maka kuburan tadi bisa berbalik menjadi hufratun min hufarid nira, lubang dari lubang neraka. Maka kita jadikan kuburan kita menjadi raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita mewarnai, dengan apa kita menerangi nawwir qurb, dengan apa kita menerangi kuburan kita? Dengan salat kita, dengan sedekah kita, dengan puasa kita, dengan bacaan Al-Quran kita. Insya Allah kuburan kita nanti akan wangi, akan terang. Kita tidak akan sendirian karena kita ada teman. Teman kita apa? Itulah amal ibadah kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah yuhibbunal khalqi wa yansawna khaliq. Terlalu cinta dengan yang namanya ciptaan Allah, makhluk Allah, sampai-sampai dia
lupa kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita capek-capek kita menggayu-gayu orang-orang, tapi tak pasti. Bagusan kita cinta kepada Allah, cinta Allah itu pasti. Tapi kalau cinta kepada manusia itu hanya terbatas. Cinta kepada Allah selama hidup kita, bahkan sampai kita meninggal pun, Allah masih bersama kita. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat pada siang hari ini dapat mengunggah hati kita menjadi istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang bertakwa sesungguhnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.